Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifda Fatihah dengan NPM 17118697 dan juga teman saya Surinta Wahyu Agustina dengan NPM 17118868 dari kelas 3 KA20 ingin mempersembahkan sebuah tayangan PowerPoint presentasi yang membahas mengenai teori perkembangan database beserta contoh-contoh softwarenya. Untuk video pertama akan saya mulai dengan membahas NoSQL. NoSQL atau sebutannya disebut juga Not Only SQL atau Not SQL. Apa NoSQL ini? NoSQL adalah sebuah sistem manajemen data non-relasional yang tidak memerlukan skema tetap. Dan NoSQL ini menghindari gabungan data sehingga lebih mudah untuk diskalakan. NoSQL ini dipergunakan untuk penyimpanan data terdistribusi dengan kebutuhan penyimpanan data yang besar. NoSQL juga digunakan untuk penggunaan big data dan aplikasi web yang real time. Contohnya seperti Facebook, Twitter, program aplikasi seperti itu menggunakan NoSQL sebagai basis datanya. Berikut adalah contoh software NoSQL. Ada HBase, Neo4j, Oracle NoSQL, MongoDB, Redis, dan Cassandra. Selanjutnya akan saya bahas yaitu data warehouse. Dalam bahasa Indonesia, istilah data warehouse ini kerap disebut sebagai gudang data. Nah, seperti namanya, sistem ini diciptakan untuk menopang keputusan bisnis. Lambat laun, seiring berkembangnya zaman, ia mulai jadi tren. Awalnya dia ditemukan pada tahun 1980-an. Pada saat itu, bisnis besar mulai mengembangkan decision support system. Akses cepat dan terstruktur ke data bisa digunakan untuk memprediksi pola masa depan. Contoh software data warehouse ada Amazon Redshift, Panoply, dan BigQuery. Selanjutnya saya bahas mengenai Datamart. Datamart merupakan pasar data atau subset data yang disimpan dalam data warehouse. Dikumpulkannya data-data ini adalah untuk analisis yang bermanfaat bagi bisnis. Kumpulan data spesifik ini sangat berguna untuk mengisolasi set data yang lebih kecil, dan Datamart ini mampu menghindarkan departemen-departemen dalam suatu perusahaan mengganggu data satu sama lain. Contoh software Datamart ada SmartMart dari IBM, ada juga Visual Warehouse dari IBM juga, dan ada PowerMart dari Informatika. Ini referensi saya dalam mencari pengertian dari ketiga teori tersebut. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Surinta. Silahkan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang data mining, OODBMS, dan OLAP. Data mining, apa itu data mining? Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pemakai. Data mining membantu pemakai dengan mengungkapkan berbagai hubungan dan menyajikan dengan suatu cara yang dapat dimengerti, sehingga dapat menjadikan dasar pengambilan keputusan. Data mining memungkinkan pemakai menemukan pengetahuan pada database yang dalam sepengetahuannya tidak ada. Contoh data mining di sini adalah sebuah bank telah memutuskan untuk menawarkan reksadana kepada para pelanggannya. Manajemen bank ingin mengarahkan materi promosi pada segmen pelanggan yang memberikan potensi bisnis terbesar. Data mining berdasarkan verifikasi. Manajer mengidentifikasi karakteristik yang mereka yakin dimiliki oleh pasar sasaran.
Pada data mining berdasarkan verifikasi ini, misalnya, para manajer ingin mengarahkan pasangan muda berpenghasilan ganda dan kaya. Query dapat dimasukkan ke dalam DBMS dan catatan yang tepat dapat dipanggil. Pendekatan yang seperti itu yang mulai dengan hipotesis pemakai tentang bagaimana data tersebut terstruktur. Data mining berdasarkan penemuan. Sistem data mining mengidentifikasi pelanggan terbaik untuk promosi. Sistem menganalisis database, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik umum. Dalam contoh bank, sistem data mining mungkin mengidentifikasi bukan hanya kelompok pasangan muda lulus universitas, tetapi juga pasangan yang sudah pensiun yang tergantung pada jaminan sosial dan pensiun. Sistem data mining dapat melaksanakan analisis selangkah lebih jauh dengan merekomendasikan satu set promosi yang diarahkan pada kedua kelompok tersebut. Selanjutnya, kombinasi antara data mining berdasarkan verifikasi dan berdasarkan penemuan. Pada tahap ini mengkombinasikan pendekatan, hipotesis, dan penemuan, menggunakan penalaran yang sama dengan konsep sistem pendukung keputusan atau Decision Support System yang disingkat dengan DSS. Konsep tersebut memungkinkan pemakai dan komputer bekerja sama untuk memecahkan masalah. Pemakai menerapkan keahlian dalam hal masalah, dan komputer melakukan analisis data yang canggih untuk memilih data yang tepat dan menempatkannya dalam format tepat untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah OODBMS, Object Oriented Database Management System. OODBMS adalah sistem manajemen basis data yang menggabungkan keputusan basis data dengan kemampuan bahasa pemrograman berorientasi objek. Programmer dapat menggunakan konsep berorientasi objek seperti pewarisan, polimorfisme, enkapsulasi, dan kemampuan basis data seperti atomicity, konsistensi, isolasi, dan daya tahan dalam OODBMS. Basis data ini memberikan keuntungan seperti ekstensibilitas sistem, penggunaan kembali kode, dan pemeliharaan. Perbedaan antara RDBMS dan OODBMS. RDBMS adalah sistem manajemen basis data yang didasarkan pada model relasional. RDBMS sederhananya menyimpan data dalam bentuk tabel, kolom, dan baris. Struktur datanya yang sangat sederhana. Contoh RDBMS adalah MS SQL, MySQL, dan Oracle. OODBMS adalah sistem manajemen basis data yang mendukung pembuatan dan pemodelan data sebagai objek atau berorientasi objek. Struktur data yang kompleks karena keterlibatan berbagai tipe data. Contoh OODBMS adalah database object version, objectivity atau disingkat dengan DB, dan object store. OLAP atau Online Analytical Processing. OLAP merupakan software yang menampilkan analisa multidimensional dari physical data store seperti data warehouse, data mart, ataupun centralized data store yang memiliki volume data yang sangat besar. Multidimensional model data memungkinkan dilakukannya analisis yang bersifat kompleks dan query khusus. OLAP menggabungkan informasi dari beberapa sistem dan membuat forecast atau prediksi. OLAP tidak hanya menyajikan pertanyaan operasional seperti apa dan siapa, tapi juga memungkinkan kita untuk mendapatkan jawaban dari suatu kondisi tertentu. Berikut adalah sumber atau referensi yang digunakan pada presentasi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.